Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Roni. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang ambisius, tetapi sayangnya, ambisinya seringkali membuatnya memilih jalan yang salah. Roni berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Kehidupan mereka tidak mewah, tetapi cukup untuk bertahan hidup. Namun, Roni selalu merasa bahwa dirinya pantas mendapatkan lebih. Ia tidak ingin hidup susah seperti orang tuanya. Sejak remaja, ia sudah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Mulai dari berdagang kecil-kecilan hingga menjadi calo kendaraan di terminal. Namun, semua usahanya tidak pernah cukup untuk memenuhi hasratnya akan kekayaan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria bernama Herman, seorang mantan pekerja di depot BBM yang mengetahui berbagai cara untuk mengoplos bahan bakar. Herman menawarkan ide bisnis gelap kepada Roni, mencampur BBM dengan cairan lain agar bisa dijual lebih murah dengan keuntungan lebih besar. Awalnya, Roni ragu. Namun, setelah melihat bagaimana Herman berhasil mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat, ia pun tergiur. Dengan modal nekat, Roni mulai menjalankan bisnis pengoplosan BBM. Ia menyewa sebuah gudang tua di pinggir desa dan membeli alat-alat sederhana untuk mencampur bahan bakar. Bersama Herman, ia mulai mencampur BBM dengan bahan kimia berbahaya yang dapat meningkatkan volumenya, tetapi tetap bisa menyala di mesin kendaraan. Dalam waktu beberapa bulan, bisnisnya berkembang pesat. Ia mulai menjual BBM oplosan kepada para pengecer di berbagai wilayah dengan harga lebih murah dibandingkan BBM resmi. Keuntungan yang diperoleh Roni meningkat drastis. Ia mulai hidup mewah, membeli rumah besar, mobil mahal, dan sering mengadakan pesta di rumahnya. Namun, di balik kemewahan itu, ia tidak menyadari bahwa banyak orang yang mulai mencurigai bisnisnya. Warga desa pun mulai resah karena banyak kendaraan mereka mengalami kerusakan setelah membeli BBM dari Roni. Beberapa sopir bahkan mengalami kecelakaan karena mesin kendaraan mereka tiba-tiba mati di tengah jalan. Seiring dengan berkembangnya bisnis haram Roni, ia mulai memperluas jaringannya. Tidak hanya Herman yang terlibat, tetapi juga beberapa oknum di instansi terkait yang menerima suap agar menutup mata terhadap perbuatannya. Roni menyadari bahwa untuk tetap aman, ia harus berbagi keuntungan dengan orang-orang berpengaruh yang bisa melindunginya dari hukum. Di balik layar, ada seorang pria bernama Wahyu yang bekerja sebagai pegawai di instansi distribusi bahan bakar. Ia menjadi perantara antara Roni dan para pejabat yang korup. Dengan koneksi ini, Roni bisa mendapatkan akses terhadap bahan bakar dalam jumlah besar tanpa harus khawatir diperiksa. Semua tampak berjalan lancar, dan Roni semakin percaya diri dengan bisnisnya. Namun, seiring waktu, keserakahan Roni semakin menjadi-jadi. Ia mulai menekan para pengecer agar membeli BBM oplosannya dengan harga lebih tinggi, tanpa memikirkan kualitasnya. Banyak kendaraan yang mengalami kerusakan parah, dan laporan tentang masalah BBM mulai meningkat di daerah tersebut. Tidak semua orang di desa menyukai Roni. Ada seorang pria tua bernama Pak Karno, seorang pensiunan mekanik yang sangat dihormati di desa. Ia adalah orang pertama yang menyadari bahwa BBM yang dijual Roni memiliki kualitas buruk dan berbahaya bagi kendaraan. Pak Karno mulai memperingatkan warga untuk tidak membeli BBM dari Roni, tetapi tidak semua orang mendengarkan. Saya tahu BBM ini tidak benar. Campurannya merusak mesin. Saya sudah membongkar beberapa mesin yang rusak karena BBM dari Roni. Jika kita biarkan, ini bisa membahayakan banyak orang, ujar Pak Karno di balai desa. Beberapa warga yang telah mengalami kerusakan kendaraan mulai melapor ke kepala desa, Pak Surya. Sebagai pemimpin desa, Pak Surya merasa harus melakukan sesuatu. Ia pun mulai mengumpulkan bukti dan berencana melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Polisi yang menerima laporan dari warga mulai melakukan penyelidikan terhadap bisnis Roni. Mereka mengirimkan beberapa agen yang menyamar sebagai pembeli untuk membeli BBM dari pengecer yang terkait dengan Roni. Setelah mendapatkan sampel, mereka membawanya ke laboratorium untuk diuji. Hasilnya mengejutkan. BBM tersebut terbukti mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan mesin serta berpotensi menyebabkan kebakaran. Polisi mulai mengawasi pergerakan Roni dan mencoba menemukan bukti yang lebih kuat sebelum melakukan penangkapan. Di sisi lain, Wahyu, sang pegawai instansi distribusi, mulai merasa terancam. Ia mendapat kabar bahwa polisi sedang menyelidiki kasus ini dan takut jika dirinya juga terseret. Diam-diam, ia mulai menyusun rencana untuk melarikan diri dan menghilangkan jejak keterlibatannya. Di tengah tekanan yang mulai meningkat,
Roni tetap keras kepala. Ia yakin bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, ia tidak menyadari bahwa polisi telah mulai menyelidikinya secara diam-diam setelah mendapat laporan dari warga. Suatu malam, saat Roni sedang mencampur BBM di gudangnya, tanpa ia sadari ada percikan api kecil dari alat listrik yang ia gunakan. Percikan itu mengenai uap bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Dalam hitungan detik, api mulai menyebar. Herman yang berada di dekatnya berteriak, "Roni!" Namun, Roni panik. Ia mencoba menyelamatkan beberapa drum berisi BBM, tetapi api menyebar terlalu cepat. Gudang itu berubah menjadi neraka dalam hitungan menit. Herman berhasil keluar dengan luka bakar ringan, tetapi Roni terjebak di dalamnya. Ia berusaha membuka pintu gudang, tetapi pintu itu terkunci. Teriakan minta tolongnya menggema di tengah malam, membangunkan warga sekitar. Mereka berusaha membantu, tetapi api terlalu besar untuk dipadamkan. Akhirnya, ledakan besar terjadi, menghancurkan seluruh bangunan. Roni pun tewas di tempat. Keesokan harinya, polisi yang datang ke lokasi menemukan sisa-sisa tubuh Roni yang hangus terbakar, beserta bukti-bukti kejahatannya. Herman, yang selamat, ditangkap dan dijadikan saksi untuk mengungkap lebih banyak jaringan pengoplos BBM di daerah tersebut. Wahyu, yang berusaha melarikan diri, akhirnya ditangkap di perbatasan kota setelah polisi menemukan bukti keterlibatannya dalam jaringan ini. Kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi warga desa. Mereka menyadari bahwa mencari nafkah dengan cara yang tidak halal hanya akan membawa kehancuran. Pak Surya pun mengingatkan warga untuk lebih berhati-hati dalam membeli BBM dan selalu memilih yang resmi agar kejadian serupa tidak terulang. Sejak peristiwa itu, desa kembali tenang. Namun, kisah tentang Roni dan azab yang menimpanya tetap menjadi peringatan bagi semua orang bahwa keserakahan dan kecurangan hanya akan membawa malapetaka.